Selamat sore teman-teman pecinta sepak bola tanah air, salam sejahtera, sehat selalu. Balik lagi bersama saya Om NO. Dalam kesempatan ini saya akan membahas timnas Indonesia, di mana kurang lebih 40 hari kemarin timnas Indonesia ini sudah menyelesaikan training camp di Turki dan Spanyol, dan kini mereka juga para pemain ini sudah dikembalikan ke klubnya masing-masing. Dan di Spanyol dan di Turki ini para pemain ini mengikuti latihan uji coba tanding dan latihan fisik. Namun setelah dikembalikan ke klubnya masing-masing, di sini ada beberapa pemain lagi yang harus bergabung bersama timnas Indonesia untuk menatap gelaran Piala AFF di bulan Desember. Di antaranya ada Zaki Ashraf, Marcelino Ferdinand, dan Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari ini adalah pemain dari Persija Jakarta dan dipanggil lagi oleh Sintayong untuk bergabung bersama timnas senior. Dengan keputusan Sintayong ini, di mana pelatih dari Persija Jakarta itu adalah Thomas Doll, ini marah besar kepada Sintayong karena tidak senang dengan pemanggilan Muhammad Ferrari ini untuk bergabung lagi bersama timnas Indonesia, karena dirinya merasa sedikit untuk melatih Muhammad Ferrari ini. Dan keinginan Thomas Doll ini, Muhammad Ferrari ini bergabung dulu bersama Persija agar punya chemistry dengan teman-temannya di Persija. Namun entah kenapa Sintayong ini langsung memanggilnya lagi dan untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Bahkan Thomas Doll juga mengatakan yang membayar Muhammad Ferrari itu adalah klub Persija Jakarta. Mudah-mudahan saja dengan konflik kecil ini PSSI bisa menyelesaikannya dengan baik agar tidak menjadi huru-hara atau tidak menjadi konflik besar. Padahal kalau menurut saya ini semestinya Thomas Doll ini berterima kasih kepada Sintayong, karena dimana anak asuhannya ini ada yang dipanggil ke timnas Indonesia seperti Cahya Supriyadi dan Muhammad Ferrari. Apalagi selama dilatih oleh Sintayong ini, para pemain ini ada perubahan dari segi fisik dan mental, itu kalau menurut saya. Tetapi pernyataan Thomas Doll ini sangat berbeda sekali dengan pelatih Persib Bandung, Luis Milla. Bahkan kalau Luis Milla ini berterima kasih kepada Sintayong bahwa ada anak didiknya atau anak asuhannya ini yang dipanggil untuk bergabung bersama timnas senior, yaitu Mark Klok, Rahmat Irianto, dan satunya lagi yaitu Ricky Kambuaya. Dan pernyataan Thomas Doll ini tentu saja sangat terbalik sekali dengan Luis Milla. Dan setelah selesai training camp di Turki dan Spanyol, kini Sintayong itu harus terbang ke Inggris dan ke klubnya dari Sandwich untuk melobi klubnya Gillingham agar nanti Elkan Bagot ini bisa mengikuti ajang Piala AFF di bulan Desember. Dan klub dari Sandwich yaitu KF Mechelen. Dan mudah-mudahan saja kedua pemain ini diberikan izin oleh klubnya masing-masing. Mudah-mudahan saja dengan kepemimpinan Sintayong bersama timnas Indonesia ini, timnas Indonesia ini bisa menyusul keberhasilan Arab Saudi dan Jepang yang sebelumnya di Piala Dunia ini. Kemarin Jepang bisa mengalahkan timnas Jerman, bahkan Arab Saudi juga bisa mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Bahkan di mana kedua timnas ini dari Asia ini sempat tertinggal dahulu, tapi pada akhirnya mereka comeback dan keduanya ini menang 2-1, Jepang melawan Jerman, sedangkan Argentina melawan Arab Saudi. Bahkan dengan kemenangan Arab Saudi 2-1 ini menjadi sejarah buat timnas Arab Saudi. Bahkan pemerintahnya pun tanggal 23 itu menjadi hari libur. Dan ini suatu kebanggaan untuk mereka, bahkan untuk tim-tim dari Asia. Dan kesuksesan ini berhasil memecahkan rekor Arab Saudi yang tak pernah menang melawan negara besar Eropa dan Amerika. Bahkan sempat dihajar Jerman 8-0 tanpa balas pada saat itu di Piala Dunia 2002. Dan harus dikalahkan juga oleh Rusia 5-0 pada saat itu Piala Dunia 2018. Tetapi tidak membuat Arab Saudi ini patah semangat. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh timnas Arab Saudi ini berhasil menunjukkan kepada negara-negara besar bahwa timnas benua Asia tidak dapat dipandang sebelah mata atau tidak bisa dipandang enteng. Dan hal ini juga membawa angin segar buat timnas Indonesia, dikarenakan pelatih timnas Indonesia saat ini yaitu
Sintayong. Mungkin teman-teman juga sudah tahu di mana Sintayong saat itu pernah mengalahkan Jerman dengan skor 2-0, dan hal ini bisa menjadi pemicu atau penyemangat timnas Indonesia, apalagi grafik permainan timnas Indonesia segala kelompok umur yang di bawah asuhan Sintayong semakin hari semakin menunjukkan grafik yang terus meningkat dengan baik. Bahkan timnas Indonesia juga yang dilatih oleh Sintayong ini diloloskan ke Piala Asia 2023 hingga berhasil mengalahkan negara Eropa dalam laga persahabatan di Indonesia, seperti bisa mengalahkan dalam uji coba itu Curaçao, bahkan di kualifikasi Piala Asia bisa mengalahkan klub-klub besar seperti Kuwait, Nepal, dan ini suatu kebanggaan untuk timnas Indonesia bisa berhasil timnas senior lolos ke Piala Asia, bahkan usia mudanya ini ke Piala Asia dan Piala Dunia di 2023 nanti. Bahkan timnas Indonesia ini bisa saja lolos ke Piala Dunia apabila PSSI dan pemerintah ini kompak atau bersama-sama membangun sepak bola Indonesia secara baik. Dan seharusnya ini kalau menurut saya PSSI dan pemerintah ini harus kompak untuk membangun infrastruktur liga dan pembinaan kelompok umur secara bersama-sama. Dan selain itu juga proyek jangka pendek adalah segera melakukan perpanjangan kontrak jangka panjang kepada pelatih Sintayong, karena nanti di Desember 2023 kontrak Sintayong ini akan segera habis. Maka untuk itu PSSI semestinya harus segera menambah kontrak untuk Sintayong agar Sintayong masih tetap bersama timnas Indonesia, karena timnas Indonesia di tangan Sintayong sudah ada perubahan yang signifikan. Dan saya rasa ini semua teman-teman pecinta sepak bola tanah air juga optimis apabila semua elemen bersama-sama membangun sepak bola Indonesia ini, maka tidak mungkin bahwa pada tahun 2030 atau di tahun-tahun selanjutnya setelah kini gelaran Piala Dunia itu di Qatar, mungkin saja giliran timnas Indonesia yang akan mengalahkan timnas Argentina pada gelaran Piala Dunia yang akan mendatang. Ini mudah-mudahan saja terjadi. Dan saya rasa Indonesia ini punya segalanya dalam hal sepak bola, apalagi Indonesia ini mempunyai jumlah penduduk kurang lebihnya yaitu 227 jiwa, dan klub ini yang terus berjalan dari Liga 1, 2, dan 3, walaupun kini sedang berhenti dulu karena ada konflik atau chaos di Kanjuruhan Malang yang menelan beberapa korban jiwa. Dan tentu saja prestasi tersebut ini tidak bisa didapatkan dengan secara instan, dan ini harus perlu kesabaran. Dan selain itu juga para pecinta sepak bola tanah air harus mendukung timnas Indonesia. Begitu juga PSSI dan pemerintah ini harus bergandengan tangan, jangan sampai ada perbedaan, dan dimana seharusnya ini harus ada proyek jangka panjang dan kesabaran seperti pembenahan infrastruktur liga dan pembinaan pemain muda. Yang paling mendesak adalah memperpanjang kontrak pelatih Sintayong, karena sebentar lagi kontrak Sintayong akan segera habis. Dan selain itu juga harus menyukseskan ajang Piala Dunia yang akan digelar di Indonesia pada tahun depan, tepatnya di tahun 2023. Mudah-mudahan saja timnas Indonesia bersama Sintayong maju terus dan tetap berjaya. Dan untuk kini mudah-mudahan yang paling terdekat minimal Sintayong bisa menyukseskan atau membawa timnas senior ini menjuarai Piala AFF pertamanya di tahun 2022 ini. Dan begitu juga mudah-mudahan saja Sintayong juga sukses bersama timnas di Piala Asia dan Piala Dunia. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.